Lalu apa yang harus diperbaiki dari penyaluran bantuan sosial tunai? Kita akan berbincang dengan pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Agus Pambagio. Pak Agus Pambagio, sehat ya? Selamat malam. Alhamdulillah sehat, Sofi, malam. Oke, tadi saya yakin Anda sudah mendengarkan, walaupun mungkin cuma sedikit perbincangan saya dengan Pak Muhadjir Effendi. Tapi apa pendapat Anda soal rencana pemberian bantuan sosial di masa PPKM darurat ini? Apa yang jadi catatan Anda? Catatan saya menerima terima kasih sudah ada lagi karena sudah terhenti sejak April kemarin, ya kan? Nah, tetapi saya masih sangat meragukan soal keabsahan data. Kenapa itu? Karena saya sejak tahun lalu mendampingi RW saya untuk melihat kebenaran data. Dan setengah mati kita merubahnya, sudah akhirnya berubah, cocok, jumlah yang miskin dan sebagainya yang dapat cocok. Tetapi kan sampai akhir tahun selesai. Lalu ketika ada bantuan sosial tahun ini dari awal Januari, datanya kembali lagi ke data 2015 seperti sebelum ketika kita ubah sama-sama. Nah, jadi saya khawatir di RW saya ya, ini case real. Di RW saya akan kembali ke data tahun 2015. Untuk RW lain di seluruh Indonesia, di seluruh Jawa, Bali, mohon dicek. Data yang akan dipakai data tahun berapa. Kalau data tahun 2015 pasti ngaco itu. Oke. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah di level paling sampai dengan paling rendah begitu, sampai dengan paling dekat di masyarakat untuk ini? Sebetulnya sudah ada perbaruan data tahun kemarin, tapi saya nggak tahu di daerah-daerah. Karena waktu di daerah saya, karena keterlambatan RW-nya wilayah saya ini terlambat mengirimkan data, jadi tidak masuk, akhirnya kita rubah dan bisa masuk. Oke. Nah, mohon dicek masing-masing RW dan RT itu apakah data yang disubmit sudah cocok dengan BST yang terakhir diterima bulan April. Arti cocok itu cocok yang menerima. Bukan yang menerima, bukan orang kaya, tapi betul-betul orang miskin. Jadi memang harus ada peran aktif juga ya di wilayah-wilayah terkecil di masyarakat ya? Iya, karena di tempat saya datanya kembali tahun 2015. Nah itu kalau begitu yang terima itu, saya heran juga yang terima ya diambil saja. Karena dia bisa beli mobil dan rumahnya ada swimming pool. Gimana caranya? Oke, tadi Pak Muhadjir menyatakan ada jaminan bahwa paling tidak datanya lebih baik dibanding yang awal pandemi lalu. Sejak itu selalu begitu sih, nggak apa-apa, saya maklum. Selalu begitu, bilang lebih baik. Tapi data di lapangan itu yang paling penting. Saya belum melihat actionnya Bu Menteri Sosial dalam persiapan ini. Kan harusnya ini dipersiapkan, data mana dipakai. Karena sekali lagi, menurut Peraturan Presiden Nomor 39 2019, satu data Indonesia itu ada di Bappenas. Tapi sampai hari ini, itu tidak pernah ada data itu keluar. Jadi yang data kita pakai data dari Kementerian Sosial. Nah itu tadi datanya kalau tidak diperbaharui tahun lalu pada waktu pandemi, data yang dipakai 2015. Nah kalau itu yang dipakai pasti ngaco. Oke, Pak Agus begini, ini tadi penjelasan dari Pak Muhadjir Effendi, itu ada bansos reguler yang selama ini memang sudah selalu disalurkan. Ada yang bansos bencana khusus COVID. Ini dananya dari Kementerian Sosial dan Kemendes, kemudian dibagi lagi untuk beberapa skema, ada yang PKH, BPMT, BST, BLT Desa, totalnya 6,1 triliun rupiah untuk 46 juta KK. Apa tanggapan Anda soal skema-skema ini? Sekali lagi semua skema bagus. Bansos ini menjadi buruk ketika datanya tidak akurat. Data itu kan harus real time. Kalau orangnya sudah meninggal dilaporkan kan tidak perlu dikasih lagi meskipun dia miskin sudah meninggal. Ya kan, kalau sudah lahir punya KTP umur 17 juga harus real time. Nah, data itulah karena dengan data yang tidak jelas mudah dikorupsi. Kita belajar dari tahun lalu saja karena data tidak jelas jadi mudah dikorupsi kan. Terkait lagi juga dengan korupsi yang real yang tadi minta 10% dan seterusnya itu. Jadi menurut saya pastikan bahwa data itu data terbaru tahun ini gitu, jangan yang 2015. Nah teman-teman suruh masyarakat Jawa Bali tolong dicek RW-nya, data yang dipakai mana karena itu sangat bermanfaat untuk masyarakat atau tetangga kita yang memang betul-betul memerlukan bantuan itu. Oke, Pak Agus, spesifik soal korupsinya ya, risiko adanya korupsi kita beberapa waktu yang lalu sudah lihat sendiri, bahkan seorang menteri terseret kasus korupsi gara-gara urusan bansos. Tapi saat ini ada bantuan lagi, jumlahnya sangat besar, 6,1 triliun rupiah. Anda tadi juga sudah menyatakan kalau datanya nggak tepat, rawan korupsi. Catatan selain itu, spesifik untuk aspek risiko korupsi ini apa aja? Ya tentu harus jelas, begitu korupsi kan langsung dibereskan.
Yang kasus korupsi tahun lalu kan sampai sekarang masih ada yang belum diperiksa oleh KPK, oleh gitu ya. Jadi maksud saya pemerintah harus betul-betul kalau itu korupsi ya langsung diproses, diberi hukuman, karena ini untuk orang miskin, sehingga betul harus mengambil jatah orang miskin, itu yang saya tidak paham. Oke, Pak Agus, ini kan justru karena satu, data kita masih tidak sempurna, kalau tidak mau dibilang masih banyak kekurangan begitu, kemudian risiko korupsinya juga tinggi ketika ada bansos yang disalurkan untuk warga yang terdampak PPKM. Ada sebagian pengamat yang justru meminta kalau misalkan seperti itu rawan korupsi dan datanya jelek, kenapa nggak sekalian UBI, Universal Basic Income begitu misalnya. Apa tanggapan Anda? Kenapa pemerintah tidak memilih itu misalnya? Ya tentu harus ada kembali basic data ya, mau UBI mau apa kan dasarnya adalah data. Data ini diperbaiki, itu saya sudah ingatkan terus setiap tahun soal data, karena begitu data mudah, apapun nama bantuan, apapun nama metode menolong manusia yang miskin itu tidak akan pernah bisa selesai. Contohnya ini kan kemarin korupsinya di Kemensos, apakah di Kemensos itu sudah dibersihkan? Saya tidak menuduh tidak apa, tapi apakah sudah kan tidak mungkin menterinya sendiri misalnya. Kan menteri punya tanda tangan. Nah, yang menyodorkan dan itu kan bukan yang berhubungan dengan vendor, kan bukan menteri. Nah, apakah itu sudah diselesaikan? Itu kan juga tanda tanya masyarakat loh, tanda tanya saya gitu. Tetangga saya di sini juga tanya gitu. Oke, Pak Agus, begini, ini kan sudah diketok bahwa akan ada penyaluran bantuan sosial secara tunai untuk warga yang terdampak PPKM darurat. Kita lihat nanti datanya apakah betul akan lebih baik dibanding yang sebelumnya. Tapi paling tidak untuk saat ini, yang bisa dilakukan dalam waktu dekat, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perangkat di level paling kecil di masyarakat, dan juga masyarakatnya sendiri. Apa yang bisa dilakukan dalam waktu dekat supaya memastikan bantuan ini tepat sasaran? Saran saya seperti yang kami lakukan di sini, yang kalau RT terlalu kecil, bicara dengan Pak RW, kemudian cek semua data, pastikan data yang dari situ ada betul-betul orang yang miskin. Oke? Jadi itu yang kita pegang, nanti kita kirimkan kepada Bu Lurah, Pak Camat, kemudian ke Wali Kota atau Bupati atau apa. Data itu yang kita pegang. Lalu nanti kita, begitu bantuan datang, kita cek. Itu kan 300.000 per bulan. Ini akan dibayar 2 bulan, jadi 600.000. Itu dicek, data itu betul nggak yang terima adalah, kan nanti RW memberitahu bahwa Anda akan dapat uang dan sebagainya. Nah itu apakah betul orang itu yang terima? Jangan-jangan orang ke situ ngambil bantuan 600.000 pun itu pakai mobil, kan nggak pantas. Dan itu yang terjadi di wilayah saya. Jadi memang yang harus berperan aktif tidak hanya dari atas ke bawah, tapi juga dari bottom up begitu ya? Yang di bawah, karena yang di atas kan datanya nggak jelas. Dan Pak Muhadjir sih, ya itu jawaban Pak Muhadjir sebagai Menko, tetapi kan beliau tidak melihat di bawah. Yang di bawah harus teman-teman mari kita lihat demi saudara-saudara kita yang memang memerlukan, yuk kita bereskan bersama di bawah. Jadi ini jadi semacam ajakan untuk para RT, para RW, para lurah untuk berperan lebih aktif lagi mendata warganya. Dan masyarakat harus aktif. Kita semua harus aktif. Supaya memastikan dana yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dalam jumlah besar betul-betul tepat sasaran. Pak Agus Pambagio, terima kasih. Makasih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Sehat terus ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih.